karena waktu kita juga terbatas gitu. Oke, eee, dan IP address ini dia memiliki kelas-kelas sendiri. Kelas-kelas sendiri yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Nah, dari mana kita bisa menentukan kelasnya? Dari, bit ini, dari slash, dari prefix yang ini nih. Kalau dia slash yang 45678 itu IP kelas A. Kenapa sih disebut kelas A? Ini jumlah IP yang bisa dipakai ini nih, ada sekian berapa nih, juta ya, yang bisa dipakai gitu. Nah, umumnya kampus, perusahaan, atau apapun itu yang skalanya masih sedang gitu ya, dia umumnya pakai yang kelas C. Kelas C ini, slash 23, 24, 25, dan seterusnya. Jadi nggak terlalu banyak IP yang kebuang. Misalnya komputer kita 10 di kantor, kita nggak mungkin pakai slash 16, karena IP yang dipakai untuk slash 16 itu ada 6 berapa nih, 6.000 lebih, 65.000 ya, 65.000, nggak mungkin kita pakai slash 16. Kalau di kantor-kantor, kita biasanya pakai slash 24, saya sendiri pun pakainya slash 24. Walaupun, komputer PC tuh nggak sampai 200, tapi, kenapa saya pakai slash 24, jadi kalau ada tambah perangkat tuh gampang, tinggal colok, tinggal konekin, selesai, gitu. Yang sayang jadi, misalnya teman-teman kerja di satu perusahaan besar, di situ ada misalnya 1.000 perangkat yang akan terhubung ke internet. Teman-teman tinggal nentuin, mau pakai slash berapa nih, gitu. Kalau ada 1.000, berarti slash berapa nih yang dipakai, misalnya slash 21 atau slash 22 gitu. Jadi, IP tabel IP ini sering saya pakai juga buat ngebantu saya, karena saya sendiri pun nggak hafal gitu ya, artinya slash ini berapa sih, jumlah IP-nya, terus, subnetnya berapa sih, gitu. Jadi, ada teknik namanya teknik subnetting untuk menghitung IP address, tapi saya sendiri, nggak pakai itu di lapangan karena, makan waktu gitu ya, lebih lebih efektif kita lihat tabelnya ini aja sih. Kayak misalnya, saya kan di bagian project gitu ya, kadang kalau ada project jaringan di kantor, saya yang diterjunin. Saya kalkulasi, saya yang setup lah dari nol sampai itu running. Nah, saya tanya dulu misalnya, di sana akan ada berapa jumlah, jumlah user-nya ada berapa nih? Oh, cuma ada 30 perangkat, 30 perangkat PC dan laptop gitu ya. Ada 10 handphone misalnya. Berarti kan ada 40 perangkat yang akan connect ke internet. Tinggal kita tentuin pakai slash berapa gitu. Gitu teman-teman. Jadi saya keseringan pakai slash 24 gitu ya. Paket itu. Kelas C gitu. Terus selanjutnya pengenalan port dan perintah. Nah, ini nih. Pada perangkat jaringan kita akan banyak menemukan port-port, pada perangkat yang fungsinya bermacam-macam nih teman-teman. Entar sebentar. Oke. Nah, berikut jenis port-port yang ada pada perangkat jaringan. Satu adalah port serial yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu router dengan router yang lain, atau antara router dengan modem ADSL untuk akses internet. Terus port port aux ya, port auxiliary, port fast, port console, power switch. Nah, ini macam-macam portnya nih. Nah, ini serial port nih yang ini nih. Fungsinya apa? Berfungsi untuk menghubungkan antara satu router dengan router yang lain. Terus ini port fast Ethernet. Jadi di perangkat jaringan itu, teman-teman ini pasti akan nemuin port-port yang kayak gini, dan teman-teman harus ngerti juga, port ini fungsinya untuk apa sih, port ini fungsinya untuk apa sih, gitu. Eee, di sini udah ada penjelasannya, teman-teman nanti bisa baca. Ini perangkat aslinya secara fisik seperti ini. Ini tampilan depan, ini switch ya. Ini namanya port, RJ45. Di RJ45 ini ada 2 macam tadi saya bilang, ini, yang saya tahu gitu ya, ada yang dia bisa support 100 Mbps, ada juga yang bisa support 1 giga. Misal gini, teman-teman punya bandwidth 200 Mbps, kecepatan 200 Mbps. Kalau teman-teman nyolok di lobang, di port yang cuma bisa support 100 Mbps, itu nggak akan maksimal. Kenapa? Karena pipa yang di port ini, pipanya adalah sebesar 100 Mbps. Dia nggak akan bisa bawa, 200 Mbps, gitu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, analoginya gitu ya. Nah, ini tombol ya, tombol power, auxiliary, konsol, pas Ethernet, ini kabel listrik. Nah, ini teman-teman nanti, pasti ini di perangkat Cisco ya, ini bukan di perangkat Mikrotik ya. Di Cisco ya kayak gini nih perangkat-perangkatnya, port-portnya. Jadi setiap port memiliki fungsi masing-masing gitu, dan fungsi ini nggak semuanya dipakai teman-teman, cuma beberapa port doang yang dipakai gitu, tergantung kebutuhan, teman-teman juga di lapangan kayak gimana, gitu.
Oke, selanjutnya adalah perintah yang umum tipe nih. Ini tipe nih. Perintah yang digunakan pada router Cisco. Berikut adalah daftar perintah. Nah, ini nih perintah-perintah. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Perintah-perintah di router Cisco itu apa aja, perintah-perintah. Nanti kita akan praktek nih malam ini. Ini adalah struktur perintah. Struktur perintah Cisco. Ada prompt, command, space, ada keyword atau argumen. Ini perintah ini perintah ngeping ya. Ping itu fungsinya untuk memastikan si perangkat ini terhubung nggak sih, terkoneksi nggak sih ke jaringan, gitu. Nah, setelah ketik perintah ping, kita ketik alamat IP-nya, gitu. Jadi ini adalah perintah ping, dan ini adalah, struktur perintahnya ya, kayak gini dia. Nah, ini lebih detailnya lagi nih struktur perintahnya nih, show version, show flash, show interface, gitu. Nanti kita akan coba praktekkan ya perintah-perintah kayak gini. Oke. Nah, perkenalan siswa pakai tracer. Cisco Packet Tracer adalah software simulasi yang dibuat oleh Cisco yang digunakan untuk media simulasi jaringan komputer. Packet Tracer biasanya dipakai oleh pelajar atau network engineer sebagai tempat belajar maupun penelitian atau juga menambah skill mengenai jaringan komputer. Cisco Packet Tracer merupakan software open source atau bisa dibilang gratis, namun perangkat jaringan yang ada pada software ini merupakan produk dari Cisco. Pada software ini terdapat perangkat-perangkat jaringan komputer yang digambarkan dalam bentuk simbol dari perangkat aslinya. Misal pada perangkat router digambarkan dalam bentuk simbol router. Simulasi yang ada pada Cisco Packet Tracer mendekati aslinya. Seperti pada perangkat router terdapat mode CLI. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah contoh ini apa namanya, sebagai contoh aja, sebagai gambaran. Ini, saya desain. Nah, ini bentuk router nih. Router, ini switch multi-layer, switch manageable, simbolnya seperti ini. Ini adalah, server yang disimbolkan seperti ini, tuh. Jadi ada PC juga, ada laptop, nanti ada tablet gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini tampilan-tampilan Cisco Packet Tracer, gitu. Jadi kita bisa latihan di sini nih, di pakai Cisco Packet Tracer. Misalnya gimana sih, cara, setting DHCP server di routernya Cisco gitu, atau, latihan routing gitu. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan, pegang perangkat aslinya, kita bisa latihan dulu di Cisco Packet Tracer. Cuma memang kekurangan Cisco Packet Tracer, perangkat yang bisa disimulasikan di sini hanya perangkat Cisco. Perangkat jaringan itu kan banyak ya, ada Juniper, ada Nokia, ada Mikrotik, banyak lah. Tapi di Cisco pure, hanya Cisco saja gitu. Kalau kita mau pakai perangkat yang lain, kita, bukan kita ya, kalau saya pakainya, GNS3 gitu, digabung sama VirtualBox atau VMware gitu. Itu bukan simulasi, itu udah virtual mesin ya teman-teman ya. Nah, kalau Cisco ini adalah simulasi, simulator. Nah, ini konfigurasi password dan router Cisco IOS. Dalam Cisco router terdapat 3 mode. Jika dibandingkan sistem operasi lain seperti Linux atau Unix yang memiliki 2 mode saja, yaitu mode user biasa dan root, 3 mode yang dimiliki Cisco adalah user mode, privilege mode, dan global configuration mode. Nah, jadi di Cisco ini, dia ibaratnya dia punya 3 pintu masuk. Pintu pertama adalah mode user, pintu kedua adalah privilege mode, pintu ketiga adalah global configuration gitu. Jadi masing-masing 3 pintu ini punya fungsinya sendiri-sendiri gitu, dengan alasan keamanan dan banyak lagi deh, gitu. Jadi di Cisco ini, teman-teman nanti kita coba praktek. Nah, ini penjelasannya. User mode ini adalah mode default saat awal melakukan konsol pada router. Nah, modelannya kayak gini nih. Nah, perintah yang bisa dipakai, eee, pada saat kita ada di mode user ya ini nih, connect, disable, disconnect, enable gitu, banyak ya. Dan biasanya kalau di mode mode user, ditandain sama ini nih, eee, lebih besar, kurung apa ya, lebih besar lah ya, tanda ini nih. Nih, itu kalau tanda seperti ini berarti teman-teman lagi ada di mode user.
Dalam mode ini, Anda hanya dapat informasi dasar pada router. Selain itu, Anda juga tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan, untuk melihat perintah apa saja yang dapat kita jalankan dalam mode ini. Cukup dengan ketikan, nah, kalau kita mau melihat perintah apa aja nih yang bisa dijalani nih di mode user, kita klik cuma butuh, ketik tanda tanya, nanti dia keluar sendiri tuh, gitu teman-teman. Terus ada privilege mode. Privilege mode ini layaknya kita masuk ke root-nya Linux, mode root ya. Bedanya ketika di Linux, cara untuk masuk dengan mengetikkan su atau sudo. Pada Cisco, untuk masuk ke mode ini harus mengetikkan enable atau bisa diketik enak saja. Setelah masuk, Anda akan melihat perubahan tanda menjadi tanda pagar, yang berarti Anda sedang berada di mode, privilege. Nah, untuk masuk ke mode privilege, kita ketik enable. Nah, secara otomatis dia akan berubah dari tanda kurung, kurung lebih besar, berubah ke tanda pagar. Nah, di sini artinya teman-teman udah ada di mode privilege. Nah, di mode privilege ini, perintah apa aja nih yang bisa dijalanin. Nah, ini klik tanda tanya. Nah, ini nih perintah-perintah banyak lah ya, perintah-perintah yang bisa dijalanin, gitu. Terus ada global config. Mode ini merupakan mode tertinggi dalam Cisco. Untuk bisa mengakses ini, Anda harus masuk ke mode privilege. Nah, setelah Anda masuk, Anda harus mengetikkan konfigur terminal atau, CONF spasi T gitu ya. Kalau dilihat-lihat tidak ada perubahan tanda pagar, tapi ada perubahan sebelum tanda tersebut. Terdapat kata config sebelum tanda pagar. Dalam mode ini Anda dapat melakukan konfigurasi seperti mengubah hostname dan password, konfigurasi access list, routing, dan banyak lagi ya. Dari mode ini Anda dapat masuk ke mode yang lebih spesifik, misal interface mode, ACL, atau yang lain. Mode-mode yang lebih spesifik berguna, untuk konfigurasi lebih detail. Seperti mode-mode sebelumnya, untuk melihat perintah apa saja yang dapat digunakan, cukup mengetik tanda tanya. Nah, di mode config ini, teman-teman bisa melakukan banyak perintah. Ini adalah mode tertinggi dalam, Cisco, gitu. Kalau kita mau setting-setting, adanya di sini nih. Kita harus masuk ke mode global config. Caranya klik enable, terus dia berubah jadi tanda pagar. Kalau sudah pagar, kita klik konfigur terminal. Nah, dia secara otomatis, eee, ada tambahan kalimat config sebelum tanda pagar. Artinya teman-teman udah masuk ke mode global config, gitu. Praktek jaringan sederhana. Buatlah topologi jaringan sederhana seperti berikut menggunakan tipe perangkat Cisco 2911, switch-nya C2960. Ini adalah perangkat asli nih teman-teman. Perangkat, Cisco 2911, nah ini nih perangkatnya. Terus perangkat switch dengan tipe C2960, nah ini perangkatnya nih, gitu. Tapi di Cisco Packet Tracer, nanti simbol-simbol doang, gitu. Konfigurasi awal pada router Cisco melibatkan beberapa langkah penting, termasuk memberikan nama perangkat, mengatur kata sandi, mengkonfigurasi antar muka atau interface, dan memberikan alamat IP. Nah, teman-teman, sekarang, udah bisa dibuka Cisco Packet Tracer-nya buat, topologi kayak gini nih. Saya udah siapin ya. Nah, ini nih. Sebentar.
Teman-teman sambil dibuka ya, pakai tracernya dibuat, topologi kayak gini nih. Oke. Mmm, yang nah kalau udah ini adalah contoh, topologi jaringan gitu ya. Ini ada router, ada switch sorry, ada switch, terus ada komputer. Nah, kita kita analogikan, warna pink ini adalah ruangannya HRD, warna kuning adalah ruangan IT, warna hijau adalah ruangan finance. Nah, cara konfigurasi router Cisco, kalau di Cisco pakai tracer, misal kita buat ulang deh ya, kita buat ulangnya gini, tadi routernya router berapa, eee, perintahnya 2911, router 2911, klik klik router, nah di sini ada nih 2911, kita drag, drag and drop, nah ini udah ada nih router 1, switch, switch-nya pakai yang tipe 2960, lalu pakai, PC ya. Nah, sini 1, 2, 3. Terus, untuk menghubungkan dari router ke switch, dari switch ke PC ini pakai kabel, kabel RJ45, kabel STP lah ya, kabel STP. Nah, simbolnya ini nih, upper spectrum. Nah, ini klik. Nah, ini port-nya nih yang tadi nih, ada port auxiliary, konsol, ini port gigabit Ethernet. Nah, tadi kan kita ada port-port ya, mana tadi, bukan ini. Nah, ini. Nah, ini nih. Nah, ini kan ada port-portnya nih. Nah, kalau di, Cisco pakai tracer, dia ada keterangannya. Tuh, ini port-portnya. Kita colok misalnya di gigabit Ethernet 00, yang di switch-nya kita colok di, gigabit 0/1. Nah, di sini kan ada, apa namanya, tadi ada banyak port ya, ada gigabit Ethernet, ada fast Ethernet. Kalau fast Ethernet itu adalah port yang support cuma 100 Mbps. Kalau gigabit Ethernet adalah port yang support, 1 giga gitu, bahkan lebih gitu ya. Ya umumnya sih 1 giga ya, 1000 MB gitu. Oke lanjut kita colokin dari switch ke komputer, teman-teman sambil praktekin juga ya di rumah, tuh. Nah, ini tuh sebetulnya sama kayak asli kita setting di lapangan, di aslinya gitu ya, cara-caranya gitu. Nah kita setting nih, ruangan HRD dulu nih, terus perintahnya apa tadi ya?
Nah, ini dia, praktek perintah, dasar Cisco, saya bagi 2 deh. Nah, caranya kalau kita di apa namanya, di lapangan, biasanya kita nggak langsung klik router kayak gini nih. Kalau kita di simulasi kita bisa klik langsung, kalau di lapangan kita mesti pakai laptop biasanya, kalau nggak laptop ya PC lah gitu ya. Ya ini laptop, dicolok ke pakai kabel konsol namanya nih, kabel konsol dia konsol ya, terus kabel konsol tuh, sekarang apa namanya, banyak yang kepalanya pakai RJ, ada yang pakai kabel USB, ya macam-macam ya teman-teman ya. Kabel konsol tuh sekarang udah banyak jenisnya. Kalau di lapangan teman-teman nanti tinggal tinggal menyesuaikan saja gitu, gimana, kebutuhannya. Oke, sekarang kita coba di simulasi pakai tracer untuk konfigurasi router Cisco. Yang pertama kita klik routernya, dia akan tampil seperti ini. Nah, perintahnya ini udah saya bikin di slide-nya ya. Ketik, untuk memulai, bentar, untuk masuk ke mode user, tadi ada 3 mode ya, mode user, privilege mode, ada, global mode. Kalau untuk masuk ke privilege mode kita klik N atau enable, enter. Nah, ini kita udah masuk ke mode privilege. Untuk masuk ke mode global config, kita ketik config konfigur terminal. Nah, ini udah masuk ke mode konfigur terminal. Mode konfigur terminal ini perintah apa aja nih yang bisa kita jalanin? Kita cuma tinggal klik tanda tanya. Nah, ini udah banyak perintah yang bisa dijalanin di mode global config, gitu. Nah, kalau kita mau kembali, mau ke mode privilege, kita tinggal klik, N, N ya? N. Nah, ini kita udah balik lagi ke mode, privilege. Di mode privilege ini, apa aja yang bisa kita perintah yang bisa kita jalanin? Tinggal klik tanda tanya. Nah, banyak. Perintah ini umumnya nggak semua dipakai ya teman-teman ya. Jadi semua tergantung kebutuhan kita di lapangan, mau setting-nya seperti apa. Nah, sekarang kita praktekin ya. Exit, kita, di sini ada perintah-perintahnya, kita ikutin perintah-perintah ini, memberi nama router. Nah, ketik N atau enable, kita klik N aja bisa nih, N, enter, atau N, klik tab, TAB, tab. Nah, secara langsung dia akan secara otomatis dia berubah langsung ke enable. Klik enter, terus masuk ke, eee, mode global, kon configure terminal, enter, lalu ketik no IP domain lookup. Nah, fungsi no IP domain lookup ini, dia memerintahkan si router, jika ada tulisan-tulisan atau perintah-perintah yang typo, dia nggak langsung dieksekusi sama si router. Jadi, ini kalau kita typo, biasanya kalau kita belum klik, misal gini deh, kita ambil router satu lagi, kita bedain. Ini adalah router yang sudah kita kasih perintah no IP domain lookup. Jadi perintah no IP domain lookup ini fungsinya jika ada perintah-perintah yang typo, router nggak secara otomatis membaca itu atau tidak mengeluarkan pesan error. Jadi kita klik asal-asalan aja, ya tampilan seperti ini. Kalau yang belum kita ketik no IP domain lookup,
dia sensitif. Kita salah klik, ini akan repot nih. Misalnya kayak sorry sebentar, kayak apa ya, misalnya, IP bentar deh. Nah, nanti kita bisa lihat nih perbedaannya. Kita terusin dulu deh. Masuk konfigur terminal, terus ketik no IP domain lookup, udah, lalu ketik hostname. Hostname, nama router, misalnya nama router kita kasih R1, R1. Nah, dia akan berubah jadi R1. Terus reload. Oh, sorry, exit dulu, baru reload. Reload ini fungsinya untuk merestart ya. Nah, oh iya iya. Setelah konfigurasi, mestinya tadi kita save konfigurasinya. Kita ulangi, kalau kita nggak save, ketika kita restart ini akan bubble, kembali ke semula gitu ya. Tadi nama router kita udah rubah, pas di restart, dia balik lagi. Untuk terminal, hostname R1. Hostname itu adalah perintah untuk memberi nama pada router ya. Exit. Oh, sorry. Selanjutnya kita akan save, copy, run config, startup config. Nah, perintah ini adalah untuk, perintah untuk nge-save ya, nge-save, konfigurasi kita di router. Kalau kita udah save, kita coba reload. Nah, ini adalah, saya mengetikkan perintah, ini tipe nih. Kalau udah tipe begini, sebelum kita klik no IP domain lookup, kita nunggu proses ini dulu nih, si router akan ngebaca perintah-perintah di database mereka. Kalau sampai ketemu, kalau nggak ketemu, ini akan berbalik lagi ke awal. Oke, sekarang misalnya di router ini ya, kita klik, kita ketikkan perintah no configure terminal, no IP domain lookup, exit. Misalnya saya ketik perintah ini nih, saya samain, reload, reload, reload. Nah, ketika kita udah, kasih perintah no IP domain lookup, kita tipe nih. Nah, kita nggak mesti nunggu kayak kayak yang tadi nih, dia secara otomatis langsung error aja, dan kita bisa langsung ketik perintah-perintah yang lainnya, gitu teman-teman. Jadi fungsinya no IP domain lookup. Jadi kalau kita ketik tipe, salah perintah, si router nggak akan kita nggak akan nunggu si router ngebaca database. Jadi kalau ketika salah, ya udah itu salah, gitu. Jadi setiap konfigurasi, ini kalau saya selalu pakai no IP domain lookup itu. Jadi untuk menghemat waktu kalau ada kesalahan. Oke, kita udah simpen konfigurasinya, kita coba reload, reload. Oke. Nah, kalau kita udah save konfigurasinya, kita restart, dia nggak akan berubah konfigurasinya, tetap di apa namanya, di konfigurasi yang kita udah config sebelumnya. Namanya nggak berubah itu di R1 tetap. Selanjutnya, setelah kita kasih nama si router, kita memberikan IP address. Configure, enable dulu, enable, masuk ke mode privilege, langsung masuk ke mode global. Configure terminal, enter. Nah, untuk memberikan alamat IP, kita mesti cek dulu nih, port berapa yang kita mau kasih IP. Kita bisa ngecek. Nah, kebetulan ini ada nih,
udah ada keterangannya. Kelihatan nggak ya? Ini adalah port gigabit 0/0. Kita ketik, eee, interface gigabit Ethernet 0/0, langsung kita ketik IP address, berapa IP-nya? IP-nya 192.168.1.1, subnetnya adalah 255.255.255.0. Nah, 255.255.255.0 itu IP kelas berapa? Kita bisa ngecek di sini.